Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil aktualisasi yang saya lakukan yang berjudul Penggunaan Media Videoscribe dalam Pembelajaran IPS Materi Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 7C SMP Negeri 2 Paserban Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah latar belakang atau identifikasi isu yang saya angkat. Isu yang saya ambil adalah rendahnya nilai atau hasil belajar IPS peserta didik, yaitu nilai IPS peserta didik yang rendah berdampak bagi peserta didik ketika akan menghadapi pembelajaran yang lebih sulit. Gagasan pemecahan isu yang saya ambil adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu merujuk pada permasalahan di atas, diusulkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan media Videoscribe pada pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tahapan kegiatan yang telah saya lakukan ada 8. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua adalah menyusun RPP, yang ketiga adalah membuat media pembelajaran berbasis Videoscribe, yang keempat adalah melaksanakan pretest, yang kelima adalah mendistribusikan media yang telah saya buat, dan yang keenam adalah melaksanakan post-test, ketujuh adalah melaksanakan tindak lanjut, dan yang kedelapan adalah membuat laporan aktualisasi. Aktualisasi saya kerjakan di unit kerja saya sendiri, yaitu SMP Negeri 2 Paserpan. SMP Negeri 2 Paserpan merupakan salah satu sekolah negeri yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2020 yang bertempat di PPSDM Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, serta di rumah mentor itu sendiri. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pertama adalah mentor dan coach membantu peserta latsar dalam melakukan aktualisasi dengan memberikan beberapa masukan dan saran, sehingga peserta latsar dapat menyelesaikan aktualisasi dengan baik. Ada beberapa nilai aneka yang diterapkan pada kegiatan ini. Yang pertama adalah nasionalisme, dan yang kedua adalah etika publik, dan yang ketiga adalah anti korupsi. Kegiatan kedua adalah menyusun rancangan proses pembelajaran. Yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 dan bertempat di SMP Negeri 2 Paserpan serta di rumah saya sendiri. Tahapan dari kegiatan ini terdapat yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang berisi pendahuluan, inti dan penutup, dan yang kedua adalah memasukkan penggunaan media pembelajaran Videoscribe dalam kegiatan inti pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi kelas 7. Hasil yang saya peroleh dari kegiatan membuat rancangan proses pembelajaran adalah rencana proses pembelajaran yang disusun, memuat media pembelajaran Videoscribe. Dan ada 3 nilai aneka yang saya terapkan di sini, yaitu komitmen mutu, akuntabilitas, serta etika publik. Kegiatan berikutnya adalah membuat media pembelajaran yang berbasis Videoscribe, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 2020 yang bertempat di SMP Negeri 2 Paserpan dan di rumah saya sendiri. Dalam proses pembuatan media pembelajaran Videoscribe melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi dasar serta indikator materi pembelajaran yang akan digunakan. Tahapan yang kedua adalah menyiapkan materi pembelajaran. Tahapan yang ketiga adalah menyiapkan gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang keempat adalah memasukkan ketiga hal tersebut ke dalam satu media, yaitu bernama Videoscribe. Berikut adalah beberapa tangkapan layar ketika Videoscribe media tersebut diputar.
Media pembelajaran ini berisi animasi yang menampilkan animasi tangan menggambar atau menulis kalimat sesuai dengan masukan yang dibuat oleh pengguna. Kegiatan yang keempat adalah melakukan pretest. Yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2020. Tahapan kegiatan ini adalah yang pertama, membuat kisi-kisi soal pretest, yang kedua, membuat soal, yang ketiga adalah membuat kunci jawaban, yang keempat, mendistribusikan soal, dan yang kelima adalah mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik serta menganalisis hasil tersebut, sehingga didapatkan data nilai hasil peserta didik dari kegiatan pretest tersebut atau penilaian awal sebelum adanya tindakan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah yang pertama, peserta didik mengerjakan di rumah masing-masing. Soal dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan yang ketiga adalah hanya terdapat 5 peserta didik yang mengerjakan. Hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan peserta didik yang memiliki smartphone. Kegiatan yang kelima adalah mengirimkan media pembelajaran video script kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 3 April 2020. Tahapan kegiatan ini adalah yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Yang kedua adalah menyajikan informasi kepada peserta didik mengenai materi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik. Yang keempat adalah membimbing dan memfasilitasi peserta didik. Berikut adalah tanggapan layar ketika saya mengirimkan media pembelajaran berbasis video script kepada peserta didik melalui grup WhatsApp kelas 7C SMP Negeri 2 Pasapan. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan post-test. Yang dilakukan pada tanggal 4 April 2020. Tahapan kegiatan ini adalah yang pertama, membuat kisi-kisi soal, yang kedua, membuat soal, yang ketiga, membuat kunci jawaban, keempat, mendistribusikan soal melalui aplikasi WhatsApp, dan yang kelima adalah mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik dan menganalisis hasil post-test tersebut. Apakah terdapat penilaian hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didik? Hasil yang diperoleh adalah yang pertama, peserta didik mengerjakan di rumah masing-masing. Yang kedua, hanya 5 peserta didik yang mengerjakan soal post-test. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keterbatasan peserta didik yang memiliki smartphone. Dan berdasarkan perhitungan Gen Score, terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik pada kategori sedang. Kegiatan ketujuh adalah memberikan tindak lanjut terhadap kegiatan post-test yang dilaksanakan sebelumnya. Yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah yang pertama, tindak lanjut dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp. Dan yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi selanjutnya. Kegiatan ke-8 atau kegiatan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Yang dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 18 April 2020. Tahapan kegiatan ini adalah yang pertama, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Serta yang terakhir adalah mencetak laporan kegiatan aktualisasi. Hasil yang saya peroleh dari kegiatan terakhir ini adalah yang pertama, terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan
Dan yang kedua adalah terrealisasinya laporan kegiatan aktualisasi. Terdapat beberapa kendala ketika saya melakukan aktualisasi. Yang pertama yaitu adalah adanya pandemik COVID-19 membuat jadwal kegiatan sedikit terganggu. Beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan keadaan lapangan, di mana terdapat kebijakan belajar dari rumah, sehingga membuat beberapa proses kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rancangan awal. Sehingga saya membuat beberapa kegiatan-kegiatan alternatif yang dapat mengganti kegiatan inti, sehingga kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana meskipun dalam bentuk kegiatan yang berbeda. Cukup sekian presentasi laporan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.